Halo Budum, selamat datang kembali di channel YouTube aku, KB, dan kali ini kita akan membahas soal APC. Kalian pasti asing banget dengan istilah APC karena sebenarnya, fun fact-nya, APC adalah singkatan dari game LoL dan juga LoL Wild Rift. Singkat cerita, aku langsung browsing untuk mencari apa itu APC. APC adalah singkatan dari Ability Power Carry, dan beberapa source dari internet juga mengatakan bahwa Ability Power Carry ini nggak ada bedanya sama Attack Damage Carry atau carry utama atau hitter-hitter utama yang ada di Gold Lane untuk Mobile Legends. Tapi bedanya, untuk Ability Power Carry itu lebih mengandalkan match damage atau ability. Bedanya untuk sekarang, core utama di Gold Lane Mobile Legends Bang Bang itu kan rata-rata hitter atau yang pengguna basic attack atau marksman kalau misalkan kita mau ambil simpelnya. Tapi kalau APC konsepnya itu sama, si core utamanya itu ada di samping, ada di Gold Lane. Cuma bedanya, damage yang dihasilkan itu adalah bentuk magical dan juga bukan mengandalkan basic attack, tapi mengandalkan skill. Setelah mengetahui fakta kalau seandainya APC ini adalah sebutan dari LoL dan juga LoL Wild Rift, harusnya kita mulai bertanya-tanya, di Mobile Legends ada nggak ya kira-kira APC tersebut? Dan jawabannya, sebenarnya ada, tapi beda konsep. Kalau misalkan kita melihat dari arti sesungguhnya, Ability Power Carry itu berarti ya APC dia hero yang magical dan bisa memberikan dealing damage yang banyak, tapi tempatnya itu nggak cuma di Gold Lane atau di Safe Lane. Kalau bahasa MOBA-nya Safe Lane ya, biasanya rata-rata kayak Dota, LoL, atau sejenisnya. Tapi kalau di Mobile Legends, karena di Gold Lane-nya ini berbeda, makanya menurut gua ini akan jadi unik kalau seandainya bisa dielaborate dengan mage atau beberapa hero yang memang mengandalkan ability. Faktanya, kita juga udah banyak banget ngeliat hero-hero di Gold Lane itu nggak cuma hero-hero yang kayak marksman. Contoh, kayak misalkan di Aura Fire ada Kabuki sering banget bawa Chow di Gold Lane. Kayak misalkan Ryzel dari Altrigo X, dia juga sering banget bawa Pakito di bagian Gold Lane. Ya walaupun Pakitonya udah ada skin baru yang Starlight, jadi kalian bisa langsung beli di Mobile Legends Bang Bang-nya itu sendiri. Tapi menurut aku, APC atau Ability Power Carry yang tadi disebutkan dalam konotasi match, itu bisa saja diubah dalam konotasi yang emang memiliki ability atau hero-hero yang emang nggak ngandalin basic attack, tapi ngandalin skill. Seperti aku ambil contoh di dua video yang kali ini bisa kalian saksikan, di mana sebenarnya ya kekuatannya bukan di basic attack gitu loh. Entah dari hero-hero yang dihadirkan di Gold Lane, kayak yang emang jarang aja gitu loh kita ngelihat. Karena mungkin dari tutorialnya sendiri udah kayak menyebutkan kalau seandainya Gold Laner itu lebih baik diisi sama marksman. Tapi ada beberapa tim seperti yang kita ambil contoh sekarang, itu mainin hero-hero yang mengandalkan skill ability. Jadi bukan basic attack ability, tapi skill ability. Atau sebutan gampangnya, skill shot. Seperti kita ambil contoh waktu terakhir playoff Indonesia, ada dua match yaitu Cecilion dan juga Xavier yang diamankan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Dan hal tersebut membuat ada dua magical power, berarti teman-teman dari Onyx Esports hanya mengandalkan magic power sebagai power utamanya di dalam komposisi tim. Syarat-syarat tertentu kalau misalkan kalian ingin mengamankan APC atau Ability Power Carry, pastikan kalau kalian ada frontliner atau ada hero yang ngebadanin. Karena kalau kalian mengandalkan ability atau skill shot atau skillnya aja, artinya kalian harus independen, kalian harus menyelamatkan diri sendiri atau bahkan menyelamatkan teman dengan skill shot atau skill-skill yang bisa kalian gunakan. Sesuai dengan namanya Ability Power Carry, ya pasti akan ada pro kontra setelah video ini keluar karena emang sebenarnya jarang aja kita ngelihat yang namanya Gold Laner diisi sama mage atau bahkan hero-hero yang pakai skill shot gitu loh. Tapi ada perbedaan sedikit yang mungkin harus kalian cermati di Mobile Legends. Mobile Legends itu terdiri dari 3 lane yang berbeda. Yang pertama adalah mid lane, yang kedua adalah EXP lane, yang ketiga adalah Gold Lane. Ketiga lane ini memiliki power yang berbeda. Misalkan kita ambil contoh mid laner. Mid laner itu emang rata-rata bakal cepet untuk leveling. Tapi bedanya dia untuk gerobak terakhirnya itu nggak punya power tambahan. EXP lane gerobaknya itu bakal nambahin EXP yang begitu besar, dan begitu juga dengan Gold Lane yang emang punya gerobak yang nantinya kalau misalkan pecah atau dihancurkan atau dilasit itu goldnya bakal banyak banget. Di beberapa MOBA lain mungkin tidak ada yang namanya Gold Lane atau bahkan EXP Lane, tapi Mobile Legends sempat membuat hal tersebut menjadi ada dan bahkan menjadi sebuah pembeda kalau misalkan kita ngelasit ke arah gerobak. Mungkin ada juga di MOBA lain yang seperti Mobile Legends, cuma detailnya Mobile Legends itu bener-bener kelihatan banget. Dengan 3 minion yang berbeda di EXP Lane dan di Gold Lane, kamu akan menghasilkan 2 gold leading yang berbeda. EXP-nya juga berbeda. Karena yang seperti tadi aku bilang bahwa ya mid lane emang minionnya cepet, level 4-nya cepet ya kan. Tapi ya kalau misalkan dibandingkan sama EXP lane dan Gold Lane, perbandingannya beda. Kita ambil contoh. Rata-rata sekarang aja di early game Gold Laner pasti bakal megang yang namanya gold leading paling tinggi. Karena apa? Karena itulah dia sebutannya Gold Laner. Dia pasti bakal lebih unggul di gold. Sama kayak EXP Laner, dia pasti bakal lebih unggul di EXP-nya, di levelnya. Gak cuma dari laning atau minionnya, kita juga sadar kalau seandainya yang tadi kita sebut Ability Power Carry atau Mage dalam tanda kutip itu kan punya yang namanya emblem Mage khusus yang benar-benar worthy banget untuk digunakan. Kita ambil contoh apa?
Mystery Shop. Mystery Shop membuat kita untuk beli item di shop itu cuma butuh uang 90% dari semua pembayaran. Artinya kita dapat diskon 10% dari shopnya itu sendiri. Dan kita tahu kalau ngomongin soal ability power carry ditaruh di gold lane, itu berarti kita bakal punya duit yang lebih banyak. Yang artinya kita bakal bisa membeli item lebih cepat. Kita tahu item magical mungkin tidak semahal item-item physical lainnya. Namun balik lagi, dengan diskon yang didapatkan dari Mystery Shop, tentu hal tersebut bakal membuat kita jadi lebih mudah untuk mendapatkan item-item, khususnya item magic. Karena kita tahu item magic juga ada beberapa yang scaling, kayak Clock of Destiny, Lightning Truncheon itu combo. Terus misalkan ada Ice Queen Wound dan juga Glowing Wound yang itu juga bisa jadi combo. Kelra juga pernah menggunakannya di MSC waktu dia menggunakan Chang'e di gold lane. Sebenarnya kenapa aku lebih setuju kalau seandainya gold laner ini akan diisi sama yang namanya ability power carry? Karena simpelnya kalau kita di gold lane kita dapetin duit lebih banyak. Kalau kita nge-clear wave minionnya lebih cepat, artinya kita juga bisa mendapatkan duit yang lebih cepat. Dan kalau menggunakan Emblem Mystery Shop, kita udah dapat uang yang cepat, kita bisa beli item yang lebih cepat juga. Makanya elaborate-nya atau elaborasinya bisa jadi sama. Cuma ini hitungannya plus. Apa minusnya kira-kira kalau misalkan kita menggunakan ability power carry? Oke. Plusnya dulu. Plusnya yang kayak tadi ya, gampang untuk dapetin item, gold leadingnya cepet, clear wave minion juga cepet. Rata-rata match juga jarak dan kuat banget untuk early game karena kita tahu magical power biasanya lebih kuat ketimbang physical power. Kalau misalkan di early game, hampir setiap MOBA itu early gamenya pasti lebih diungguli untuk magical power daripada physical power. Karena rata-rata physical power itu bakal scaling untuk di mid game sampai dengan late game. Sementara kebalikannya, untuk ability power carry atau yang magical power itu early sampai mid game doang, kayak gitu mungkin rata-rata. Tapi minusnya juga ada. Jangan sampai kalian berpikir kalau seandainya ability power carry ini nggak ada minusnya sama sekali. Banyak bahkan. Yang pertama, cooldown. Kalau misalkan kita skillnya lagi cooldown, kita pasti nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Yang kedua, kita high ground banget. Kalau misalkan kita dirusuhin atau kita nggak punya tempat untuk melakukan free hit atau tempat melakukan skill shot, ya kita udah pasti bakal ke zoning out dan kita nggak bakal bisa nyentuh carry musuh untuk memberikan dealing damage yang sama seperti di early game. Karena kalau misalkan ngomongin early game, 1v1 situation, misalkan gold laner yang match ketemu sama marksman, ya dia bisa ngepok damage ke arah marksman. Kenapa? Karena jaraknya masih bener-bener free dan kelihatan banget. Tapi kalau misalkan udah ada frontliner musuh, udah ada tank musuh, ya kita pasti bakal ke zoning out dan kita nggak bakal bisa dibuat free atau mudah untuk mengeluarkan skill shot atau mengeluarkan ability kita gitu loh. Sementara minus-minus lainnya adalah kalau misalkan ngomongin soal late game, kalau misalkan ngomongin 6 item, sebenarnya ya elaborate-nya sama kayak yang tadi, gold lane dan juga mystery shop yang sebenarnya mempermudah kamu untuk mendapatkan item di early game sampai mid game. Tapi kalau late game yang kita tahu 6 itemnya udah pada jadi, kayaknya ability power carry bakal kesulitan. Kenapa? Karena ketika kamu di zoning out, ketika kamu udah ada counter itemnya seperti Athena Shield, seperti Oracle, atau Curse Helmet, atau Radiant Armor, otomatis kalian pasti bakal kesulitan. Karena seperti yang aku bilang tadi, kalian punya cooldown. Sementara untuk Marksman, dia kan ngandalin basic attack, jadi dia nggak punya yang namanya cooldown. Dia punyanya attack per second atau damage per second yang nantinya akan memberikan dealing damage secara beruntun dengan basic attack-nya, sementara kamu nggak bisa. Ability power carry atau match di gold lane rata-rata akan menggunakan skill secepat mungkin untuk meltdown siapapun lawan di depannya. Jadi ketika kamu mendapatkan satu hero, ya artinya kamu udah untung. Tapi kalau misalkan kamu mau big fight yang bener-bener gede gitu loh, big fight-nya 5 lawan 5, ya usahakan kamu punya cooldown yang cukup. Makanya item-item seperti Enchanted Talisman atau item-item cooldown seperti Fleeting Time itu sangat dibutuhkan untuk ability power carry. Ya nggak semuanya sih, tapi emang rata-rata membutuhkan item tersebut untuk memotong yang namanya cooldown reduction. Karena balik lagi seperti poin yang pertama tadi, kalau misalkan kamu nggak punya skill, kamu lagi cooldown, kamu nggak punya power. Dan dalam artian ya ability power carry, nggak punya ability, ya kamu mati gitu loh. Itu tugasnya. Minus selanjutnya adalah nggak bisa dibawa ke late game, karena kita tahu kalau di late game Marksman lebih punya power. Apalagi kalau Marksman-nya pintar, bikin item Athena Shield, bikin item defense, immortal, sehingga skill-skill yang kamu keluarkan itu nggak bakal berfungsi sama sekali dan bahkan nggak bisa men-take down dengan instan. Apalagi seperti elaborasi dari yang poin pertama tadi. Kalau misalkan musuh kita nggak mati tapi skill shot kita udah dikeluarkan, ya berarti kita yang rugi karena balik lagi dengan poin yang pertama, cooldown. Dan itulah dia poin yang cukup berbahaya kalau kalian main gold laner match tapi kalian ya mainnya late game gitu loh. Itu bakal berat banget. Emang ada beberapa hero yang powernya di late game kuat kayak Cecilion, tapi Cecilion pun menurut aku kalau seandainya di zoning out, di body block, atau bahkan ditempelin sama hero kayak Esmeralda, ya otomatis dia pasti bakal nangis-nangis juga sih. Jadi menurut aku pemilihan hero lumayan penting. Jangan sampai kalian sebagai ability power carry nanti bakal di zoning out, karena ketika di zoning out kalian gak bakal bisa dengan bebas untuk memberikan dealing damage kepada musuh-musuh kalian. Minus yang terakhir dan yang paling penting, karena ini adalah game Mobile Legends dan target objektif utama dari Mobile Legends adalah turret. Dan kita tahu rata-rata match itu tidak akan memiliki power untuk ngehit ke arah turret. Ya mungkin kayak Harit, kayak misalkan Zas, kayak misalkan Harley, itu mungkin beda case ya kan. Tapi bener-bener yang ability power carry banget kita ambil contoh kayak Farsha, Yif, Lilia,
Cecilion, Xavier, itu kan pasti bakal berat banget untuk memberikan dealing damage ke arah turret gitu loh. Makanya kalau misalkan kalian ingin menggunakan APC atau ability power carry atau match di gold lane, usahakan dalam komposisi tim kalian itu ada yang melakukan hit terhadap turretnya. Kita ambil contoh aja kayak misalkan waktu M3 ya kan, waktu RRQ Hoshi ketemu sama Onyx PH. Onyx PH ini bawa Harit, iya gold laner, dia juga udah punya yang ngehit turret dan untuk high groundnya dia juga udah punya. Jadi komposisinya pas dan bahkan physical damage dealernya itu ada Natalia yang ngeburst. Jadi ya sama kayak misalkan Onyx Esports yang bawa Cecilion dan juga Xavier di waktu yang bersamaan ketika lagi MPL playoff, dan itulah dia ability power carry. Buat teman-teman yang udah pada nonton sampai akhir, terima kasih banyak dan semoga apa yang udah aku hadirkan di kelas KB kali ini bisa menambahkan sesuatu di dalam draft atau bahkan strategi di tim kalian. Anyway, itu dia keseluruhan kelas KB untuk di video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk bunyiin loncengnya kali aja kalian pengen kepo sama video-video gue selanjutnya. Dan semoga dengan adanya kelas KB kali ini, kalian jadi mulai mau riset lagi apa itu ability power carry atau match di gold lane. Jadi kalian gak main marksman doang dan bisa tahu kondisi kapan kira-kira kamu harus menggunakan ability power carry atau match di gold lane. Aku KB, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di kelas KB selanjutnya. Jangan lupa bahagia.